Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Gus Yunan. Tadi juga sudah berbincang, sebetulnya sudah banyak kita berbincang dengan Gus Yunan terkait bagaimana kemudian relevansi nasionalisme dan Islam, terutama dalam konteks Indonesia, bahwa kedua hal itu antara nasionalisme dan Islam tidak bertentangan sama sekali, karena dari dulu tokoh-tokoh agama kita khususnya di Islam, dan tapi tentu saja bukan hanya Islam ya Gus Yunan ya, itu merangkai, meramu fondasi nasionalisme itu dalam kerangka religius, tidak nasionalisme ala negara lain yang lebih sekuler, memisahkan antara agama dan persoalan bangsa, tapi kita nasionalisme religius. Tapi tentu akar dari sebuah negara itu kan ada masyarakat, ada persaudaraan. Nah, dalam Islam itu kan kita mengenal konsep ukhuwah ya Gus Yunan ya. Nah, bagaimana kemudian konsep ukhuwah ini mampu diterjemahkan oleh masyarakat sehingga relevan dengan pondasi-pondasi nasionalisme ini Gus Yunan? Iya. Di dalam agama kita yang dirumuskan oleh ulama-ulama kita sendiri ada 3 setidaknya ya bentuk ukhuwah itu, bentuk persaudaraan. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sesama Muslim ya, kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena kita punya negara bangsa yang sama yang harus kita rawat, kita wariskan dalam keadaan yang penuh mahrifah kepada generasi selanjutnya, kita wariskan mentalitas-mentalitas yang baik untuk generasi selanjutnya, dan juga ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai kemanusiaan. Nah, meskipun sesungguhnya ada sebagian ulama kita Mas Sultan yang ukhuwah Islamiyah ini sesungguhnya sudah mencakup semuanya Mas Sultan. Oke. Karena ukhuwah Islamiyah ini yang disebut maknanya adalah ukhuwah persaudaraan yang Islami sesungguhnya. Oke. Nah, namanya persaudaraan kan sudah diatur oleh teks-teks agama kita, Quran, hadis, bagaimana Nabi Muhammad itu umpama menyatakan bahwa Muslim itu yang menyelamatkan Muslim lainnya dari tangan dan lidahnya. Tapi dalam riwayat Ahmad yang menyelamatkan orang lain. Oh. Ya. Jadi sesama itu selamat dari lidahnya, dari tangannya. Nah, ini ketika konsep negara apapun, ketika seseorang itu, seorang Muslim diniati mengamalkan ajaran agamanya, dia tidak menunggu negara itu menjadi negara Islam. Itu Allah melihat. Tetap ada ridho Allah, tetap ada pahala Allah yang menanti untuknya. Jadi ukhuwah Islamnya ukhuwah yang dibangun oleh ajaran agama Islam, bukan saja terhadap Muslim, tapi terhadap yang lain. Aturan-aturan yang diajarkan Nabi Muhammad berinteraksi di Madinah, ya kan, sebagai membangun suasana demokrasi benar-benar ya, membangun kesepakatan. Yuk kesepakatan, ini kita bangun apa hal-hal bersama yang perlu kita dudukkan. Nah, kalau ini dilanggar apa sanksinya, kan beliau menyusun demikian. Ada punishmentnya juga. Iya, begitu. Jadi dari 3 tipe ukhuwah dalam Islam itu, tipe yang pertama saja sudah mencakup keseluruhan. Sudah sangat mencukupi. Karena di situ tulisannya kan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah Muslimiyah. Oke, ya, betul. Ukhuwah persaudaraan yang sangat Islami, natural, hidup bertetangga bagaimana. Bahkan hadis yang menyatakan ittaqu da'watal mazlum, hati-hati kalian terhadap doanya orang yang kalian zalimi. Itu dalam satu riwayat wa in kana kafiran, meskipun dia yang kau zalimi itu orang non muslim itu, tetap itu Allah Subhanahu wa taala tidak sare gitu ya. Betul. Jadi tetap memandang dan tetap menyediakan apresiasi jika memang baik, dan menyiapkan punishment jika memang tidak baik. Kalau ukhuwah watoniyah tadi yang tipe kedua itu bagaimana Gus maksudnya? Jadi ukhuwah yang dibangun bahwa kita punya waton yang sama ini, bahwa kita punya kesadaran kebangsaan yang sama. Kita
punya kalimat sawa bahwa Muslim, kan hadis Nabi itu gini Mas Sultan ya, al-muslimuna ala syurutihim, umat Islam itu terikat dengan janji-janjinya. Nah umat Islam kita sekarang ini, kita harus punya kesadaran sejarah bahwa di Indonesia itu dulu sudah ulama-ulama kita mengawali lahirnya bidan ini ada perjanjian-perjanjian yang sudah dibangun bersama untuk negara kita. Nah kita tetap terikat pada itu, ya. Nah, seperti Pancasila, ya itu semua kan dijiwai oleh agama, ya, oleh kebaikan-kebaikan, oleh agama kita, ya. Qul huwallahu ahad, menjiwai seluruhnya. Bukti nyata kalau kita itu bertauhid ya keadilan sosial, gitu, pemerataan, konsep berbagi dalam agama kita. Artinya fondasi Pancasila pun itu tidak bertentangan dengan Islam, ya Gus? Sangat tidak bertentangan. Itu justru ijtihad dari ajaran-ajaran agama Islam yang diwujudkan secara nyata dalam konteks keindonesiaan. Oke, jadi memang tidak salah juga artinya kalau misalkan seluruh konsep yang ada di Islam itu sama sekali tidak bertentangan, ya Gus ya? Enggak ada. Oke. Ada bertentangan. Kalau tadi kan tipe ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yang ketiga itu apa tuh? Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan. Ukhuwah kemanusiaan, yaitu kita mohon maaf Gus, karena kan basyar itu maksudnya di bahasa Arab tuh apa? Apakah memang terjemahannya kemanusiaan atau bagaimana? Manusia. Jadi boleh disebut basyar itu ya manusia lah, begitu lebih enaknya ya. Yaitu persaudaraan yang tidak terikat kepada bangsa, tidak terikat pada suku, ras, golongan, tapi ya memperlakukan orang lain paling awal ya sebab engkau manusia. Dan itu sangat didukung kan oleh konsep agama Islam ya, bahwa siapapun manusia itu Allah lah yang menciptakannya. Lah kita menghargai, bentuk kita mencinta pada Allah itu adalah kita menghargai karyanya, menghargai ciptaannya. Paling awal yang menghargai manusia sebagai manusia, sebagai dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam tiga tipe itu yang saling bertentangan terhadap nasionalisme dan Islam. Tidak ada. Itu kan tadi dalam konsep ukhuwah ya Gus Yunan ya, per individu dan masyarakat. Nah dalam konteks yang lebih tinggi dan lebih komunal lagi, tentu ada yang namanya konsep ummah. Iya. Apakah konsep ummah ini lagi-lagi bertentangan dengan nasionalisme ala Indonesia ini, atau justru jangan-jangan juga berkaitan juga dan relevan juga Gus? Tentu jangan dijawab sekarang, kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, masih bersama saya Sultan Rifandi hanya dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ini nggak kerasa sudah segmen terakhir, karena tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai ukhuwah, nasionalisme, Islam dan lain-lain sebagainya. Nah tadi saya sempat menitipkan pertanyaan terkait konsep ummah. Ummah ini kan ya mungkin kalau di bahasa Indonesia kan itu umat ya Gus ya. Umat ini mungkin tergantung konteks pada negara-negara tertentu tentu saja. Kalau kita bicara tentang umat di negeri lain, di Iran, di Irak, di Suriah, itu tentu berbeda dengan di Malaysia, dengan di Indonesia, kan gitu kira-kira Gus. Nah, bagaimana kita mempelajari ummah ini agar memang juga senada dengan nasionalisme kita dan keislaman kita? Karena banyak sekali umat ya yang mengatasnamakan umat gitu ya, tapi lagi-lagi dipelintir gitu loh, lebih wajahnya tuh lebih garang, serem, jadi kita takut gitu loh Gus. Nah itu gimana Gus? Sesungguhnya konsep awal dari bahasa Arab umat itu kan merujuk, bahwa kita terjemahkan itu bangsa juga Mas ya, Mas Sultan. Jadi walau sya Allah la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki
semua manusia ini Allah jadikan dari satu umat, jadi satu bangsa. Sangat bisa. Sangat, kalau Allah menghendaki. Tapi menyatakan selanjutnya wala yazaluna mukhtalifin. Namanya manusia itu jelas tetap akan ada perbedaan. Nah, ini pertama paling awal bahwa kesiapan setiap muslim untuk menerima bahwa sudah ketetapan Allah adanya keragaman, ya, termasuk keragaman ras, budaya, dan sekarang adalah ketika masa kepemimpinan pola, ya, kepemimpinan dalam agama Islam itu tidak lagi berbentuk kerajaan, khilafah awal gitu ya. Tapi sekarang berbentuk di Indonesia dalam hal Indonesia nasionalisme. Umat yang dibangun adalah umat bangsa, ya. Nah, ketika itu merujuk pada harusnya ada lembaga-lembaga yang merajut itu semua umat itu, semua individu. Namun ada konsep juga dalam Islam kan ada ijma, ya, kesepakatan terbesar dari ulama-ulama. Nah, ada konsep ijma sukuti. Kalau nggak hadir, kalau nggak berperan kan berarti Anda ikut, sehingga ikut suara terbanyak begitu. Nah, ketika seseorang atau sejumlah gelintir mewakili, menyatakan, mengklaim sebagai umat, tentu saja ini hal yang harusnya bercermin dulu. Persentase kita berapa begitu. Kok terus menyatakan 2 orang, 3 orang iya, umat. Makanya apalagi kita dalam masa demokrasi segini sudah ada keterwakilan, ya kan. Nah, di situ pun harus disadari bahwa kita ini dalam hal menyalurkan aspirasi atau apa, tidak usah sampai terus menyatakan seolah-olah seluruh umat begitu, karena ada perwakilan dan ada bagian lain dari umat yang bisa saja punya aspirasi yang berbeda, Mas Sultan. Kalau dalam Quran itu bagaimana kira-kira tafsirannya atau ajarannya tentang ummah ini, amma yaumu ini kira-kira, Gus? Umat itu ya seperti satu bangsa gitu ya, seperti dalam Al-Quran itu ada kelompok semut, itu juga dalam Sulaiman disebut umat. Jadi ada kesamaan visi misi yang mengikat sehingga membangun identitas bersama gitu, Mas. Sehingga kalau bangsa sedunia kan bahasanya sekarang gitu, Quran tadi itu, kalau Allah berkehendak dijadikan satu bangsa ya, terus mengikat, punya kesepakatan bersama. Tapi Allah menyatakan juga kalian tuh tetap akan berbeda menjadi umat-umat yang kecil besarnya enggak masalah. Yang penting di dalamnya ada kesepakatan bersama, ada identitas bersama yang dirawat, yang baik, kebaikan bersama untuk mereka ke dalam, juga kebaikan entitas yang mereka bangun itu juga sebagai perdamaian dunia, kebersamaan, karena di dunia bukan cuma ada entitas dia, bukan cuma ada umat dia begitu. Iya. Nah, ini kan sering juga kita mendengar semacam mantra di masyarakat, hubbul waton minal iman. Iya. Maksudnya ini apakah ini hadis dan bagaimana nilai yang sebetulnya bisa kita ambil dari hubbul waton minal iman ini? Sejumlah muhadis menyatakan ini bukan hadis. Namun para ulama juga menyatakan wal makna sahih. Jadi bahasanya Nabi tidak pernah mengemukakan secara literal, namun makna dari yang dituju dari cinta tanah air itu dampak atau bagian dari iman, ini terpraktekkan pada diri Nabi. Jadi secara tidak langsung memang begitu. Dan ini ketika bangsa Indonesia akan membangun, ya, berdiri, lahir, ada seorang ulama juga dari, kalau nggak salah dari Sulawesi ya Mas Sultan, itu ngirim surat ke Syekh Jamaluddin Al-Afghani ya Pak, tentang terkait masalah ini. Lalu beliau menyatakan hubbul watan itu minal iman, cinta tanah air itu bagian dari hal yang ada dalam jiwa kita imani, ada dalam hati kita, dirawat semacam itu. Nah, sehingga tidak bertentangan, meskipun ini bukan hadis, namun maknanya sahih ya.
makna hadis ini kandungannya itu dibenarkan oleh Al-Quran, oleh hadis begitu, dan juga sangat menunjang terjadinya kemerdekaan di Indonesia ini. Itulah Kalimat pada semacam akhirnya yang menjadi resolusi jihad. jihad, Betul betul. ya, waktu Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari ya betul Nawali. dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Iya, Indonesia. benar. Ya Gus ya. Nah Gus Yunan, kita sudah banyak sekali membahas terkait nasionalisme dan Islam ini. Tentu anak-anak muda Gus itu kan menjadi persoalan. Aktivitas keagamaan dan literasi keagamaan minim, nasionalismenya juga minim kan gitu kira-kira. Nah mungkin sebagai penutup dan terakhir, Gus Yunan bisa memberikan pesan kepada pemirsa, khususnya para milenial ini, karena penonton kita kebanyakan milenial. Pesan-pesan universal yang tentu saja bisa dimaknai oleh agama-agama lain juga untuk punya semangat merawat inklusif dan tidak membentur-benturkan nasionalisme dan Islam ini, Gus. Monggo, Gus. Hal yang paling penting kita sadari adalah di mana kita memiliki jati diri. Jati diri itu terikat dengan tanah air kita, dengan kesadaran bagaimana masa lalu yang sudah dilalui tanah air kita, bahwa tanah air kita ini pengibaran merah putihnya bukan diberikan secara cuma-cuma. Ini harus senantiasa kita rawat, ingatan kolektif kita wariskan kepada generasi selanjutnya, dan kita wariskan mentalitas untuk cinta tanah air ini, wujud nyata untuk membangun dan merawat tanah air ini sebaik mungkin untuk menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus-menerus harus kita rawat bersama ya. Jangan sampai terlena begitu nikmatnya negeri yang bahasanya Gus tongkat dan kayu jadi tanaman, tancepin aja jadi ini. Begitu mudahnya, begitu indahnya, karena terlalu setiap hari kita lihat terlalu enak, kita nggak menyadari hal ini dianggap hal biasa. Nah ini yang semua harus kita saling mengingatkan. Semua warga negara ini punya kesepakatan bersama, ini bangsa, baik secara fisik dijaga, secara non fisik ya juga jangan sampai tergadaikan, terjual jati diri bangsa kita, budaya-budaya yang terjajah lewat budaya-budaya asing, tidak saling mengenal ya, terus merobek-robek kesepakatan-kesepakatan bersama, namun lebih pada ayo kita rajut, terus-menerus kita rajut, terus kita pupuk kepedulian, kebersamaan kita membangun identitas, merawat identitas dan menjaga identitas bangsa kita ini ke depannya. Siap, luar biasa sekali pesannya. Tentu saja bukan hanya bisa dikonsumsi oleh umat muslim saja, tapi itu pesan universal yang bisa kita sama-sama terapkan, implementasikan dan juga aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Gus Yunan telah memberikan banyak sekali materi, pelajaran, insight-nya. Sama-sama. Ya, Mas saya Sultan. ingin mengingatkan kembali kepada para masyarakat milenials dan pada umumnya keseluruhan, bahwa semoga harapannya dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini bisa menumbuhkan kesadaran untuk mengimplementasikan apa yang dibicarakan oleh narasumber kita. Dan juga saya ingin mengingatkan, selalu saya ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari gelombang-gelombang virus berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Gus Yunan. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Gus Yunan. Sama-sama Mas.